saya kerjain bisnis printer Office Jet Pro, dan itu pada saat launch reviewnya bagus banget. Jadi itu lumayan happy lah gitu, sempet 3 tahun tuh ngerjain itu. So she started Somya in Indonesia. I picked up the conversation with her about 5 years ago. With Sulis, together with Sulis, then it's always just being very exploratory. It's always like, hey, let's try it. If it doesn't work, it's fine. Karena kita di Somya percaya dengan human centered design, artinya kita percaya dengan user gitu, karena kita sendiri sebenarnya bisa dibilang bukan user. Ya mungkin kita yang membuat produk segala, tapi in the end adalah benar-benar end user yang akhirnya menggunakan. Saya rasa Mbak Sulis itu seorang yang a great leader sih menurut saya. Selama ini saya di Somya, saya merasa dia melit itu secara human gitu. Artinya adalah sebisa mungkin dia menaruh value-value human ke kita. Artinya contoh kecil lagi nih, saya ingat ini waktu sebelum pandemi di kantor kita di Jakarta, kita jam 7 malam tuh masih pada di kantor, masih sibuk kan ngerjain segala. Kebetulan Mbak Sulis lagi visit, lagi datang gitu. Terus knowing kita masih jam 7 masih di kantor belum pada pulang, dia bilang, kalian masih ngapain sini? Udah jam 7, ayo cepet beresin, cepet pulang, istirahat gitu. Maksudnya dia selalu ada men-treat kita, dia benar-benar sebagai human sih kalau menurut saya. Dan dia selalu membuka opportunity apapun untuk growth bagi orang-orang yang ada di Somya gitu. Kalau dilihat yang kerasa impact-nya itu ada 2, dan ini kebetulan kita dapat awards untuk 2 project ini gitu kan. Yang pertama itu project buat BRI, ini produknya udah launch jadi nggak apa-apa bisa dijelasin. Jadi waktu BRI datang ke kita, briefnya tuh kayak gimana sih supaya kita bisa menggaet orang-orang yang belum nabung di bank, jadi underbanked dan unbanked gitu kan, untuk mau nabung di bank. Untuk improving ini sih performance Simpedes, kan mereka Simpedes itu produk zaman dulu ya, jadi gimana nih gitu supaya bukan balik lagi sih, in a way kita perlu nih mengumpulkan dana untuk si Simpedes ini lagi gitu kan. Jadi waktu itu kita sempat lakuin research dan kita ngertiin kenapa sih gitu kan, kenapa sih orang-orang ini gitu kan tidak menabung di bank gitu kan. Dan waktu itu menarik sih, insight-nya tuh sangat menarik. Insight-nya tuh adalah satu, sebenarnya mereka bukan nggak nabung, bukan nggak mampu nabung, sebenarnya nabung, tapi kan nabungnya itu ya di celengan li, di arisan lah, di tetangga lah gitu kan, nabungnya tuh sangat informal. Terus kenapa gitu, kenapa nggak ke bank gitu kan, dan alasannya tuh sebenarnya sangat sederhana gitu. Kenapanya itu karena bank itu jauh sama mereka, jauh dari sisi jarak, kalau ke bank mesti naik transport gitu, buang-buang uang gitu kan. Jauh dari sisi waktu, mahal dari sisi waktu. Kenapa? Karena kalau ke bank mesti udah transportnya jauh, ngantri, bisa setengah hari gitu, mesti setengah hari cuti, atau misalnya kalau dia tuh kerja di pasar, jualan di pasar, setengah hari tutup lapaknya gitu, padahal kan itu penghasilan hariannya dia gitu, mereka hidupnya harian kan, jadi mahal gitu, bukan mahal admin fee-nya gitu. Orang nanya, sebenarnya awal-awal mikir ini karena admin fee-nya atau bukan karena admin fee-nya, mahal karena opportunity cost yang mereka hilang gitu kan. Terus yang ketiga karena malu gitu kan, malu kayak bank tuh kayaknya bagus, bersih, keren gitu kan. Kalau saya ke sana harus dandan, harus rapi, harus ini. Sedangkan kita lihat di beberapa daerah, kayak waktu itu kita research di Jogja, ke ATM aja lepas sendal gitu kan. Jadi kayak distance emotionally very distant lah gitu. Jadi dari situ, dari insights itu kita godok ide-ide, ada beberapa ide. Salah satu ide yang akhirnya konsep yang kita akhirnya prototype, jadi kita prototype bareng itu adalah jadi gimana kalau kayak di Indonesia tuh banyak agen laku pandai kan. Laku pandai tuh di mana-mana, dia tuh di toko kelontong kan.
kelontong, bisa transfer gitu kan, bisa tarik duit gitu. Gimana kalau kita mengutilisasi si agen-agen laku pandai ini gitu, supaya mereka mau nabung nggak usah ke bank, nabungnya ke agen laku pandai aja yang tetangga di rumahnya gitu kan. Tapi nabungnya tetap di rumah, karena kebiasaan menabung itu terjadi di rumah sebenarnya. Kalau mereka bolak-balik ke situ kan repot. Jadi nabung aja di rumah, kita kasih sebuah kantong atau dompet, nabung aja dalam situ. Tapi dompetnya ini kekunci, jadi dia nggak bisa sembarangan ngambil uang. Jadi dikunci. Kuncinya itu yang punya kunci cuman si agen laku pandai. Jadi dia nabung di rumah, nanti kalau udah penuh gitu kan, dia bawa ke situ, dia setor, dibukain sama agennya, dikeluarin uangnya, dia setor. Kalau misalnya udah masukin duit ke tabungannya, dia dikasih kupon belanja. Sekalian belanja kan di situ. Jadi dapat kupon 500, beli minyak goreng 2.000, kasih kupon 500, saya cuma bayar 1.500. Seneng tuh, happy tuh gitu. Jadi itu terbentuk, tujuannya untuk ngebentuk habit kan, supaya selalu balik ke agen, supaya selalu nabung dan balik ke agen gitu. Tanya-tanya kepada masyarakat kayak seperti apa sih cara mereka spending, gimana sih cara mereka menabung, kenapa sih mereka nggak mau nabung di bank gitu, kenapa mereka lebih prefer taruh aja di celengan atau ikut arisan misalkan seperti itu. Dan insight yang kita dapetin adalah mereka mikirnya bank itu sesuatu yang jauh ya. Artinya jauh adalah satu, jauh secara emosional dan jauh secara jarak. Nah, kalau jauh secara jarak kan rumah mereka mungkin di pedesaan, kalau mereka mau ke kantor cabang, mereka harus ada biaya transport, terus juga waktu, dan itu sangat costly lah bagi mereka gitu. Lebih baik gue yaitu taruh di celengan aja, atau lebih baik mendingan ngurusin usaha saya deh gitu, daripada saya harus spend mungkin seharian untuk ke bank gitu. Dan yang kedua adalah secara emosional. Secara emosional itu artinya mereka menganggap bank itu adalah untuk orang-orang berada saja gitu. Jadi mereka nggak merasa relate dengan bank gitu. Jadi ada contoh ketika mereka masuk ATM aja, mereka tuh ada yang sampai lepas sepatu gitu atau lepas sendal. Karena kan di dalamnya kan ubinnya bersih, terus pakai AC gitu kan. Nah, itu merasa mereka nggak relate gitu. Dan mereka juga malu kayak, wah masa saya ke bank cuma setor 20.000 sih gitu. Wah malu dong gitu. Nah, si gap inilah yang berusaha kita solve. Gimana sih caranya supaya mereka akhirnya mau untuk menabung di bank ya, di BRI terutama. Pertanyaannya waktu itu adalah, ini work nggak gitu? Daripada langsung di roll out, kita prototype dulu. Kita prototype di Tangerang, di 4 daerah waktu itu. Kita pura-puranya udah produk beneran dari bank gitu kan, pakai atribut dari bank segala macam, introduce. Prototyping selama 4 bulan, ternyata dari hasil yang di-collect, karena itu behavior change kan. Kita harus ngelihat perubahan selama berapa lama. Kita nggak cuman bisa nanya, oh konsepnya gini kamu suka atau nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kita nunggu behaviornya berubah nggak bener gitu, ke-build nggak gitu. Dan ternyata 4 bulan prototyping, ternyata behaviornya ke-build gitu. Dan waktu kita mau berhenti, karena itu bukan program official kan, kita harus tarik lagi kan semua dompet-dompet itu. Itu yang pas kita bilang, Bu, kita tarik ya, kita harus balikin lagi dompetnya, saya bayar 50.000, dia tukar gitu. Itu pada nggak mau gitu, oh saya sudah mulai seneng nih nabung kayak gini gitu. Kalau kemarin kan malu ke bank, sekarang udah bisa nabung, taruh sini. Jadi udah ngerasa manfaatnya, jadi udah nggak mau sebenarnya itu ditarik, which is a good sign kan, bahwa wah ini udah achieve level di mana produknya udah menjadi part of kebiasaan sehari-hari gitu. Jadi dari situ juga akhirnya itu sebuah bukti yang lumayan kuat dari pihak BOD, akhirnya roll out program itu gitu. Sekarang programnya bisa kok di search, namanya Teman Simpedes, itu udah roll out nationwide. She is like sometimes we perceive her as the mother hen in the company. She is a lot of things on her plate, but she's able to juggle with. So the surprising thing, it's always like she would be able to call out things that a lot of us sometimes would have missed.
So she's her fresh eye is very critical and very fresh eye. Not in a bad way, critical, but critical always in a way to make projects better. So that's how she is now, always seeking. I want to use perfection, but perfection is not a great word to use, I think. But it's always just giving clients like the best, but not only on the client, but also internally, right? As I start taking pictures and Uka was saying, this is istinja. So in the Muslim faith, this is something you have to do after you pee. I'm like, really? Over the iteration of 3 years, we got many people from religious leaders to men, to try out, to test the angle and the flow. Nggak bisa nih untuk ngetes produk kayak gini. Akhirnya sama color team kita sewa rumah, di hack tuh.